Shalom Bapak Ibu, kembali kita dipertemukan dalam ibadah Minggu tanggal 29 Maret 2020 melalui media online sebagai upaya kita untuk mencegah perluasan penyebaran COVID-19 di daerah kita. Ada beberapa pemberitahuan untuk dapat kita simak sebagai berikut. Ibadah rumah tangga, pemahaman Alkitab kita lakukan melalui aplikasi Zoom pada setiap hari Rabu pukul 19 WIB. Jika Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasinya, dapat di-download di App Store ataupun di Play Store, atau dapat juga menggunakan komputer atau laptop. Layanan ibadah minggu online ini dimulai pada pukul 8.30 melalui YouTube channel GKP Betani Tanah Tinggi dan akan kita lakukan selama masa karantina dan mengikuti aturan dari pemerintah sampai dengan kemudian dinyatakan aman untuk kita dapat beribadah kembali di gedung gereja kita. Persembahan bulanan dan persembahan minggu dapat ditransfer ke rekening bendahara jemaat dengan nomor rekening seperti yang tertera di bawah ini. Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Maria Fioresta dan Bapak Markus Hendrian Majiah. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam segala hal. Bapak Ibu, kita mulai ibadah ini. Mari kita bernyanyi, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kebaktian Minggu Prapaskah 5 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini bertema pemulihan di mana dan bagaimana. Dengan nas pembimbing diambil dari Yeremia 30 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Demikianlah nas pembimbing kita pada hari Minggu ini.
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa bekerja dalam diri kami, agar kami bukan hanya mendengar, melainkan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca dari Yehezkiel 37 ayat yang pertama hingga ke-14 di bawah perikop kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku beri nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu,
Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang menyatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita pada hari ini adalah pemulihan di mana dan bagaimana. Pemulihan bangsa Israel tampaknya mulai diperlihatkan oleh Tuhan melalui Yehezkiel. Pada bacaan kali ini, latar belakang kisah yang diambil adalah gambaran mengenai pembaruan bangsa Israel. Pemulihan dari setiap apa yang ada. Dan Israel yang pada saat itu berada dalam kekuasaan bangsa lain harus merasakan mereka dibuang dan berada dalam pembuangan. Mereka mengharapkan adanya sebuah pembebasan agar dapat kembali ke Yerusalem, tempat tinggal mereka. Jika kita baca lebih jauh lagi, Israel sudah berada pada titik nadir perjuangan mereka. Mereka berada dalam sebuah masa yang seakan tidak ada lagi harapan bagi mereka semua. Pasukan Babilonia yang menyerang mereka meluluhlantahkan semua yang ada. Mereka membunuh para tentara yang ada sehingga pemandangannya adalah jasad yang tergeletak. Mereka yang mati tidak dikuburkan di dalam tanah, tetapi justru dibiarkan tergeletak pada tempat terakhir mereka dibunuh atau tempat terakhir mereka mati. Dan penglihatan itulah yang ditunjukkan Tuhan kepada Yehezkiel. Tidak hanya banyak mayat yang berserakan, tetapi bait Allah dan juga kota mereka dihancurkan tidak bersisa. Hal ini menimbulkan kekacauan, kelaparan, dan bahkan kalau kita lihat di kitab Ratapan yang memiliki paralel waktu, yaitu pada 597 hingga 571 sebelum Masehi, digambarkan bahwa saking miskinnya orang tua memasak anaknya sendiri untuk dimakan. Hal inilah yang harus dihadapi oleh orang Israel. Tidak hanya bagi mereka yang sudah mati, tapi mereka yang hidup dan tersisa dibawa ke Babilonia dengan tangan, kaki, dan leher yang tersambung dengan rantai. Hal ini pasti membuat orang sangat takut dan mereka sampai berkata, Tuhan tidak dapat lagi menolong kami. Tuhan tidak ingin menolong kita. Tidak ada Tuhan. Dan ada juga yang berkata, ini adalah hukuman kita karena dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Mereka merasa bahwa Tuhan sudah tidak ada lagi dan merasa ini adalah dosa yang harus mereka tanggung.
Entah karena keburukan mereka, entah karena kelakuan orang tua mereka di masa lalu, atau yang lainnya. Dan hal ini menjadi topik yang sangat santer di kalangan mereka karena mereka sudah kehilangan harapan. Mereka sudah kehilangan harapan untuk bertahan hidup dan mereka juga berpikir bahwa ini adalah cara terbaik bagi mereka untuk mati. Dalam kelaparan, dalam perbudakan, dan bahkan dalam hukuman mereka. Allah tidak tinggal diam begitu saja. Allah memberikan penglihatan melalui Yeskiel. Bukan untuk memberikan angin segar semata, tetapi untuk membangkitkan semangat. Semangat yang dibangkitkan adalah bahwa Allah akan bersama bangsa Israel dengan memberikan pertolongan dan pemulihan. Coba kita lihat mengenai pemulihan sekarang. Pada penglihatannya akan janji pemulihan, Yeskiel ditanya oleh Allah pada ayat yang ketiga. Begini katanya, "Hai anak manusia, dapatkan tulang belulang ini dihidupkan kembali." Yeskiel yang masih memiliki pengharapan akan pembaruan dan pemulihan tersebut, dia berkata, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Jawaban Yeskiel menunjukkan adanya pengharapan yang tetap hidup dan tetap ada. Sehingga Allah memberikan penglihatan yang tadinya tulang belulang menjadi pemandangan mereka yang mulai bersatu menjadi manusia kembali. Pengharapan yang dimiliki oleh Yeskiel ini membawa kepada pengharapan akan pemulihan secara utuh. Yeskiel yang tetap berpegang teguh kepada Allah membawa dirinya kepada pemulihan karena pengharapan yang dimilikinya. Pemulihan itu terjadi karena adanya pengharapan. Pemulihan itu bisa menjadi ketika ada harapan. Pemulihan itu tidak terjadi ketika pengharapan tidak ada. Dan pemulihan tidak akan terjadi begitu saja ketika kita sudah tidak memiliki, oh ya, saya akan berbuat ini dan itu. Lalu bagaimana seseorang yang mau dipulihkan tetapi dia sendiri tidak memiliki harapan? Maka cara terbaik untuk kita bisa dipulihkan adalah melalui pengharapan. Melalui pengharapan kita kepada Allah. Dan pemulihan membutuhkan kerjasama antara manusia, Allah, dan juga objeknya. Pemulihan membutuhkan juga sambutan baik dari manusia ketika Allah mengajaknya. Bagaimana mungkin seseorang bisa pulih ketika dia tidak mau menjawab panggilan dari Allah? Bayangkan ketika Yeskiel ditanya oleh Allah, "Hai anak manusia, dapatkah tulang belulang ini dihidupkan kembali?" Coba kita bayangkan ketika Yeskiel justru berkata, "Siapa kamu? Aku tidak mau berhubungan dengan kamu." Atau mungkin dia berkata, "Enggak mungkin, karena semua sudah menjadi tulang." Tapi yang ditunjukkan adalah Yeremia menunjukkan, oh ya, menunjukkan adanya pengharapan yang dibangun. Pemulihan tidak akan bisa terjadi ketika hanya Allah yang bekerja. Dibutuhkan keterlibatan tiga pihak, yaitu objeknya, manusia, dan juga Allah. Objek ini bisa berbagai macam. Bisa diri kita, bisa tempat, bisa bangsa, bisa negara kita, bisa keluarga, bisa apapun. Dan pasti akan selalu menerima apa yang akan terjadi. Dan sekarang yang menjadi permasalahan adalah, maukah manusia merespons pemulihan yang Allah berikan? Manusia terkadang menjadi faktor penentu apakah pemulihan itu bisa terjadi atau tidak. Ada beberapa hal yang terkadang membuat pemulihan itu tidak dapat dirasakan. Hal yang pertama,
Pemulihan itu tidak dapat terjadi atau tidak dapat dirasakan ketika manusia itu sudah merasa bisa memulihkan diri sendiri tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Sehingga tiga faktor yang harusnya ada, yaitu objeknya, manusia dan juga Allah, tidak tercapai. Yang tercapai hanya manusia dan juga objeknya. Sehingga Allah ketika nanti pemulihan itu terjadi dan tidak sesuai dengan keinginannya, dia menyalahkan Allah. Bagaimana Allah? Saya tidak mau pemulihannya seperti ini. Tapi kita tidak melibatkan Allah di dalamnya. Yang kedua, manusia merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Pemulihan tidak dapat terjadi ketika manusia masih merasakan bahwa oke, saya sudah ditinggalkan Tuhan, saya tidak ada lagi gunanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, yaitu orang yang sudah memilihnya sebagai juru selamat. Seringkali dalam upaya pemulihan kita merasa bahwa Tuhan tidak ada dan tidak mau membantu. Dan bahkan kita merasa Tuhan tidak mengambil peran di dalam pergumulan yang dirasakan. Coba kita berefleksi lebih dalam. Kita sering menggunakan waktu kita sebagai waktu Tuhan. Kita sering menuntut Tuhan, Tuhan saya mau besok masalah saya selesai. Tuhan saya mau pergumulan saya besok selesai. Atau Tuhan saya mau 2 minggu lagi permasalahan saya selesai, tepat pada waktunya. Kita seakan-akan memaksa Tuhan untuk membuat pemulihan tersebut. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Kita harus selalu ingat bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktunya Tuhan akan tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan pernah salah dalam menentukan apa yang terbaik bagi kita semua. Tuhan akan selalu menolong dimanapun kita berada dan kapanpun. Yang ketiga, pemulihan tidak akan terjadi ketika manusia itu masih memiliki luka batin. Manusia kembali menjadi objek yang sangat penting. Luka batin menjadi salah satu kendala ketika Tuhan hendak bekerja untuk memulihkan. Pemulihan yang terjadi bersifat holistik atau keseluruhannya. Kita sering berdoa kepada Tuhan untuk dipulihkan, ya Tuhan, kalau bisa permasalahan saya saja yang selesai. Biarkanlah musuh saya tetap dengan pergumulannya. Biarlah musuh saya semakin susah hidupnya. Tapi kita perlu ingat bahwa pemulihan itu bersifat holistik dan bersifat untuk semua. Pemulihan yang Tuhan berikan bukanlah pemulihan hanya untuk kita, tetapi untuk banyak orang, untuk semua orang. Oleh sebab itu, hubungan antara manusia dan yang lainnya menjadi faktor penentu. Antara manusia dengan manusia yang lain, antara pribadi dengan pribadi yang lain, akan menjadi penentu. Luka yang dimiliki oleh manusia akan menjadi penghalang ketika pemulihan itu hendak terjadi. Jadi ketika ditanya bagaimana bisa terjadi pemulihan, saya akan menjawab perlu adanya kesiapan objek dan Allah, yang mana kedua ini akan selalu siap, dan juga manusia yang terkadang tidak siap untuk dipulihkan. Yang terkadang masih merasa saya bisa sendiri tanpa Allah, saya bisa pulih dengan sendirinya, atau merasa saya ditinggalkan Tuhan, saya nggak ada pentingnya lagi, atau karena saya masih memiliki luka dengan rekan saya. Dan bagaimana pemulihan bisa kita alami dan bisa kita rasakan? Ketika ditanya di mana dan bagaimana, pasti di antara kita memiliki pergumulan pribadi. Anggap saja itu adalah objek kita dan menjadi sasaran kita untuk dipulihkan. Lalu bagaimana dengan diri kita? Sudah siapkah kita untuk dipulihkan? Dan pertanyaan terakhir, sudah siapkah kita melibatkan Allah di dalamnya? Pemulihan ini bukan masalah A menjadi B atau A menjadi A aksen, tapi A akan tetap menjadi A. Karena
pemulihan itu memperbaiki yang sudah ada. Setiap orang pasti sangat ingin mendapatkan jamahan pemulihan dari Tuhan. Tetapi pernahkah kita merasa pemulihan itu tidak kunjung datang? Lalu pertanyaan buat kita adalah, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah tidak ada lagi beban? Sama seperti Yeskiel yang ketika ditanya oleh Allah, dia dengan penuh keyakinan dia menjawab dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kesiapan kita untuk dipulihkan akan menjadi hal yang paling menentukan. Tuhan akan selalu siap untuk memberikan pemulihan kepada kita. Tinggal kita bertanya pada diri kita, adakah masalah yang harus aku selesaikan? Dan ketika kita juga berbicara mengenai pemulihan relasi, berbicara mengenai pemulihan bangsa dan negara, dan juga masalah yang ada sekarang, kita pikirkan kembali ketiga faktor tadi. Dari ketiga faktor tadi, mana yang belum siap? Objeknya pasti sudah siap. Allah akan selalu siap. Manusianya, apakah manusianya sudah siap? Butuh kesehatian untuk mendapatkan pemulihan dari Allah. Ketika kita bicara mengenai manusia, bukan hanya kita, tapi juga rekan-rekan kita, orang-orang di sekitar kita, orang lain, dan bahkan orang kita tidak kenal sama sekali. Butuh satu pemahaman untuk dapat dipulihkan secara utuh. Tidak dapat negara ini dipulihkan oleh Allah ketika sesama warganya masih, oh iya saya tidak peduli, ya itu mah biarkan urusan pemerintah, kita bekerja aja. Kalau saya nggak bekerja, keluarga saya akan gimana? Saya nggak dapat duit dan segala macamnya. Tapi kalau kita tidak memiliki kesehatian, kesepemahaman, lalu bagaimana dengan pemulihan tersebut? Pemulihan itu tidak akan pernah terjadi. Ketika mereka yang sedang berjuang berusaha mengupayakan pemulihan, namun orang lain tidak mengupayakan hal tersebut, maka pemulihan itu tidak akan pernah terjadi. Manusia selalu menjadi faktor utama untuk pemulihan itu dapat terjadi. Sekarang tugas kita adalah mari kita membuat dalam satu hati, satu pemikiran, dan satu pemahaman. Tidak sulit caranya, yaitu kita dapat menyebarkan hal-hal yang baik dan jangan hal yang buruk. Dan faktanya negara ini adalah negara yang paling memiliki ketakutan paling tinggi. Dan mari kita satukan hati kita untuk pemulihan bagi kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara serta dunia ini. Upaya pemulihan untuk bersama, maka Allah akan bekerja dengan caranya untuk memulihkan kita semua. Dalam Yeremia 29 ayat ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ketika kita berharap pemulihan kepada negara ini, kepada relasi kita, kepada apapun, kita harus mengusahakannya secara bersama. Tidak bisa hanya 1-2 orang, tapi kita harus bersama. Berjuang bersama, menghadapi semua bersama. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Pemulihannya adalah pemulihan kita. Dan mari kita upayakan pemulihan ini secara bersama dan hindari keegoisan kita. Mari kita satu pemahaman dan juga satu pemikiran untuk dapat memulihkan semua yang ada. Nggak ada gunanya ketika kita bisa pulih sendiri tetapi orang lain tidak. Dan selamat berjuang untuk pemulihan dan selamat menyatukan hati dan pikiran kita untuk dipulihkan bersama Allah. Tuhan memampukan kita. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersatu dalam doa syafaat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan waktu bagi kita secara pribadi untuk menaikkan doa-doa dan pergumulan kita dalam doa syafaat ini. Dan kita akan menutupnya secara bersama di dalam doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Dan kiranya melalui firman-Mu, pemulihan dapat kami upayakan bersama. Karena kami yang menentukan apakah pemulihan itu dapat kami rasakan dan tidak. Dan ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami secara bersama-sama hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk negara Indonesia yang sedang menghadapi virus COVID-19. Kami berdoa untuk setiap orang yang berusaha, baik para dokter, para perawat, para survivor, dan juga pemerintah yang mengupayakan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Dan kiranya kami semua dapat melewatinya dengan penuh pengharapan akan Engkau. Dan jadikanlah Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu yang terus membawa pengharapan bagi siapapun, dimanapun kami berada. Dan ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami juga hendak berdoa bagi seluruh warga jemaat GKP Betani Tanah Tinggi. Dimanapun kami berada, Engkau yang tahu, Engkau yang mau jaga dan lindungi kami semua di dalam persekutuan ini. Meskipun kami tidak dapat bertemu secara fisik, namun kami yakin dan percaya melalui persekutuan ini, melalui ibadah ini, kami semua dapat bersatu dan dapat merasakan kedekatan satu sama lain. Dan ya Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami hendak berdoa bagi setiap kami yang bekerja, baik kami yang masih bekerja di luar maupun yang bekerja dari rumah. Engkau yang berikan kami kesehatan dan juga kekuatan, agar kami dapat terhindar dari segala mara bahaya. Dan Engkau yang akan terus menjaga dan menuntun kami sampai kapanpun itu. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami hendak berdoa untuk pergumulan yang kami rasakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilakan untuk berdoa bersama-sama di dalam keluarga.
Dan ya Tuhan, seluruh doa dan pergumulan ini kami akan naikkan dan kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, mari kita memberikan persembahan syukur dan ingatlah firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-23 sampai dengan 24 yang berkata, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian melalui NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbang. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu-lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang kami nikmati sampai saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua berkat yang kami terima itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau bukan Tuhan yang membukakan pintu rezeki bagi kami, maka sia-sialah segala usaha dan kerja keras kami. Untuk itu kami mengucap syukur seraya memohon kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini sebagai tanda syukur kami atas kemurahan-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, teruslah mengupayakan pemulihan, tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Karena pemulihan itu untuk kita semua dan kita yang mengusahakannya. Kita akan menyambut dari NKB 188, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya
terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Taat setia